Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya lah saya bisa membuat video ini. Tak lupa pula juga kita hantarkan salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Halo, perkenalkan nama saya Nur Mutia Rahma dengan NIM 244130014. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Penyuluhan Agama Islam yang diberikan oleh dosen pengampu. Mohon izin saya sebutkan namanya, Bapak Muhreza Tahimu, SPDI, MPD. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi kelompok saya, yaitu penyuluhan agama Islam. Media penyuluhan merupakan salah satu unsur yang terpenting dalam kegiatan penyuluhan. Penggunaan media massa contohnya yang harus dipertimbangkan dalam penggunaannya adalah peranannya dalam program penyuluhan. Penggunaannya secara efektif. Yang penting adalah efek yang diharapkan dan cara menggunakannya untuk menjamin agar arti pesan menjadi sejelas mungkin. Pilihan terhadap media massa yang digunakan dan perbedaan antara media massa dan komunikasi antar pribadi. Penggunaan media menjadi sangat penting dalam rangka adopsi inovasi oleh pelaku utama perikanan. Dari proses adopsi inovasi dan media yang digunakan juga bisa memperlihatkan tingkat efektivitas masing-masing media. Media penyuluhan adalah alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada sasaran penyuluhan, sehingga mereka tertarik memahami dan akhirnya mau mengubah perilaku sesuai tujuan penyuluhan. Nah, media ini juga dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu ada media cetak. Contohnya leaflet dan brosur, digunakan untuk menyampaikan informasi singkat namun padat, biasanya berisi gambar dan teks yang menjelaskan satu topik tertentu seperti cara pencegahan penyakit pola hidup sehat atau teknik pertanian modern. Keunggulannya mudah dibawa, disimpan, dan dibaca ulang. Contoh kedua, poster dan spanduk. Biasanya dipasang di tempat umum yang strategis, isinya pendek dan mencolok, menggunakan kombinasi warna, gambar, dan teks besar, agar mudah dilihat dari jarak jauh. Tujuannya menarik perhatian dan menyampaikan pesan utama secara cepat. Contoh ketiga, flipchart dan papan gambar, alat bantu visual yang digunakan dalam presentasi atau penyuluhan kelompok. Biasanya berisi beberapa lembar dengan urutan gambar dan penjelasan sistematis. Dan keempat, ada komik edukasi, menyampaikan informasi dalam bentuk cerita bergambar, sangat cocok untuk anak-anak atau remaja karena lebih menarik dan mudah dipahami. Dan kedua, media elektronik, contohnya ada radio. Radio cocok untuk daerah pedesaan atau tempat yang sulit dijangkau sinyal internet. Penyuluhan bisa dilakukan dalam bentuk dialog wawancara atau drama radio. Contoh kedua, televisi mempunyai keunggulan dalam hal visualisasi. Penyuluhan melalui televisi biasanya dalam bentuk program khusus liputan kegiatan atau iklan layanan masyarakat. Ketiga, ada internet dan media sosial, website, blog, serta media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Digunakan untuk menyebarkan konten edukatif. Penggunaan ini makin populer karena bisa diakses kapan saja, berbagai kalangan. Aplikasi mobile. Beberapa lembaga menyediakan aplikasi khusus untuk edukasi dan penyuluhan seperti aplikasi pertanian, kesehatan, dan pelatihan keterampilan. Ketiga, ada media audio visual, contohnya video edukasi dan film dokumenter. Sangat efektif karena bisa menunjukkan langsung proses atau dampak dari suatu kegiatan atau kebijakan. Cocok untuk menjelaskan prosedur praktik, lapangan atau membangkitkan empati. Animasi dan infografis bergerak.
Ini sangat cocok untuk menjelaskan topik yang rumit secara sederhana dan menarik. Presentasi multimedia atau PowerPoint ini juga digunakan dalam kegiatan pelatihan atau seminar. Bisa menampilkan teks, gambar, grafik, dan video sekaligus. Dan ada e-learning dan multimedia interaktif, digunakan dalam penyuluhan jarak jauh atau pembelajaran mandiri, memberikan kesempatan pada sasaran untuk mengakses materi kapan saja dan mengulanginya kapan saja. Penggunaan media ini yang efektif dalam penyuluhan bukan hanya soal memilih alat bantu, tetapi soal bagaimana menyampaikan pesan secara strategis, tepat sasaran, dan berdampak. Media yang efektif harus komunikatif sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sasaran, serta mampu mendukung tujuan utama penyuluhan, yaitu perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku. Penyuluhan yang mampu merancang dan memanfaatkan media yang baik dengan baik akan memiliki peluang lebih besar untuk mencapai hasil penyuluhan yang optimal. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.